everybody, thanks for coming back in my channel. Risna Tiarika with me in here. Risna sang teacher that will give you any lesson the straight can make improve your knowledge. So everybody, udah lama banget ya aku nggak beri kalian materi yang sedang kita bahas, yaitu bahasa Inggris mengenai grammar. Terakhir aku beriin kalian materi itu mengenai pembahasan sentence secara umum, dan kali ini saya akan melanjutkan kembali materi yang sempat tertunda beberapa minggu lalu akibat dari banyaknya aktivitas atau kegiatan yang harus saya lakukan. So di video kali ini saya akan membahas tentang bagian dari sentence, yaitu element of sentence, di mana element of sentence ini yaitu merupakan atau bahasa Indonesia itu unsur-unsur dari sentence. Element of sentence ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu ada subject, kemudian ada predikat, kemudian ada objek, ada complement, dan juga ada adverb. So everybody, jika Anda bertanya mengenai subjek itu seperti apa, predikat seperti apa, objek seperti apa, dan complement, kemudian adverb itu seperti apa, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Walaupun sebenarnya bagian-bagian dari subjek sampai adverb ini itu sudah dijelaskan di materi sebelumnya, namun di sini saya akan ulangi lagi. Jadi everybody, subjek itu seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya, ada I, you, they, we, she, he, it, atau saya, kamu, kita, mereka, dia laki-laki, dia perempuan, dan itu benda, seperti itu. Kemudian predikat ini seperti apa? Predikat ini everybody merupakan kelompok vocab yang tergolong dalam kata, benda, atau noun. Jadi vocab-vocab yang tergolong dalam kata, benda, atau noun ini tuh merupakan kelompok dari predikat. Selanjutnya untuk objek ini itu dia seperti me, you, us, them, her, him, it. Me itu saya, kemudian you itu kamu, us itu kita, kemudian them itu mereka, kemudian her itu untuk dia perempuan, kemudian him itu untuk dia laki-laki, dan it itu untuk sebuah benda. Jadi ketika menempati posisi subjek itu seperti me yang saya jelaskan tadi menjadi I, kemudian ketika menempati posisi objek I itu menjadi me, seperti itu. Selanjutnya untuk complement everybody, complement ini tuh dia bisa kata benda atau noun, kemudian dia juga bisa adverb atau kata keterangan, dan dia juga bisa kemudian dia juga bisa masuk dalam kelompok adjektif atau kata sifat. Jadi untuk adjektif, noun atau kata benda, kemudian verb atau kata keterangan ini seperti apa, Anda bisa cek lagi di video saya sebelumnya mengenai pembagian ada adjektif, noun, dan juga adverb. Oke, selanjutnya kita melangkah pada adverb seperti barusan kita bahas. Jadi adverb ini merupakan kata keterangan, di mana adverb ini tuh seperti keterangan tempat, waktu, atau time, kemudian juga kata tanya atau negation, dan masih banyak lagi. Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang adverb ini, Anda juga bisa share kembali video yang pernah saya upload sebelumnya tentang pembahasan mengenai adverb atau kata keterangan. So everybody, sekarang kita akan membahas tentang bagian dari element of sentence. Yang pertama itu mengenai subjek. Di subjek ini dia terbagi atas dua bagian. Yang pertama itu simple subject dan yang kedua adalah compound subject, di mana simple subject itu merupakan subjek yang hanya terdiri atas satu suku kata, kemudian compound subject itu merupakan subjek yang terdiri atas lebih dari satu suku kata everybody. Selanjutnya kita akan membahas sub pertama, yaitu tentang simple subject, di mana everybody di simple subject ini juga terdiri atas beberapa bagian. Ada noun yang pertama, kemudian ada pronouns, kemudian ada people names, ada article, ada gerund, ada infinite, ada impersonal it, dan expletive there. Jadi seperti apa contoh kalimatnya? Langsung saja.
So everybody, di sini saya sudah memiliki contohnya. Di sini seperti noun, I eat atau saya makan. Jadi nounnya itu adalah I atau saya. Kemudian di tentangan pronoun di sini saya sudah memiliki contohnya. She washes the clothes. Artinya dia perempuan sedang mencuci pakaian. Yang pronounnya di sini itu atau kata gantinya itu she. Jadi sini adalah pengganti dia perempuan, entah itu siapa. Kemudian people names di sini juga saya sudah memiliki contohnya. I will pick up Nina. Saya akan menjemput Nina. Jadi people names-nya di sini adalah Nina. Kemudian untuk participle contohnya di sini the crazy woman mortal danger. Artinya perempuan gila itu sangat berbahaya. Jadi participle-nya di sini itu adalah crazy woman atau perempuan gila. Kemudian untuk garon, di sini saya juga sudah memiliki contohnya yaitu reading is not my hobby. Artinya membaca bukan hobi saya. Jadi untuk garonnya di sini adalah reading atau membaca. Selanjutnya untuk infinite di sini ada to be smart is not easy. Untuk menjadi pintar tidak mudah. Untuk infinite-nya di sini tuh ada to be smart atau menjadi pintar. Kemudian impersonal it di sini juga saya sudah memiliki contohnya. It is flower. Artinya itu bunga. Jadi impersonality-nya tuh. Selanjutnya untuk expletive there. Di sini juga saya sudah memiliki contohnya. There are something to eat. Ada sesuatu untuk dimakan. Jadi untuk expletive there-nya di sini itu adalah there. So everybody, selanjutnya kita akan membahas tentang compound subject. Jadi compound subject ini berbeda dengan sebelumnya, itu dia tidak memiliki pembagian. Di sini langsung saja saya berikan contoh sentensinya. Yang pertama, saya memiliki I saw a flock of butterfly flying in the garden. Artinya saya melihat sekelompok kupu-kupu terbang di taman. Kemudian untuk contoh berikutnya, artinya saya mengorder secangkir kopi. Kemudian contoh selanjutnya ada the number of children is immunization in the hospital. Artinya beberapa anak sedang melakukan imunisasi di rumah sakit. So itulah everybody contoh dari subjek atau compound subject ini. Selanjutnya, so everybody, selanjutnya kita melangkah pada poin kedua mengenai element of sentence ini, yaitu mengenai predikat atau biasa kita kenal dengan kata benda. Jadi predikat ini everybody terbagi atas dua bagian. Yang pertama itu adalah single verb dan yang kedua adalah verb phrase. Jadi single verb ini merupakan predikat yang hanya terdiri atas satu kata benda. Sementara verb phrase ini merupakan gabungan predikat yang merupakan gabungan antara verb dan juga auxiliary. Jadi di dalam kalimatnya jika single verb ini dia hanya terdiri atas satu kata kerja atau noun. Kemudian di verb phrase ini dia terdiri atas kata kerja juga auxiliary. Seperti itu everybody. So langsung saja di sini saya sudah memiliki contoh sentence-nya, di mana seperti yang Anda lihat di sini single verb itu saya berikan contoh yang familiar aja di kepala kalian seperti I love you. Jadi artinya aku mencintaimu. Kata kerjanya itu adalah love yang mana artinya mencintai. Kemudian untuk verb phrase ini saya sudah memberikan contoh sentence-nya ada they will arrive at 7.
mereka akan tiba jam 7, di mana yang verb presentnya ini will itu merupakan auxiliary, kemudian a referred atau sampai itu merupakan kata kerja atau noun-nya everybody, seperti itu. Oke, selanjutnya kita melangkah pada poin berikutnya lagi, yaitu mengenai element of sentence. Poin berikutnya atau poin ketiga itu tentang objek. Objek ini merupakan suatu yang dikenai pekerjaan dalam sebuah kalimat. Jadi objek ini berangkat dari subjek. So everybody, karena objek ini tidak memiliki pembagian seperti yang lainnya atau yang sebelumnya, maka dari itu di sini saya langsung memberikan contoh seperti yang Anda lihat di sini. Saya sudah memiliki contohnya. I called him many times. Saya memanggil dia banyak kali. Jadi objeknya di sini apa? Objeknya di sini adalah him. Him itu merupakan kata ganti atau objek kata ganti untuk dia laki-laki, seperti itu everybody. So selanjutnya kita akan membahas poin keempat dari element of sentence, yaitu complement. Jadi complement itu everybody terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama adalah after to be atau setelah to be, kemudian yang kedua adalah after linking verb atau setelah kata kerja, dan yang ketiga adalah after translative atau kata kerja yang sering dikenal dengan kata kerja yang tidak membutuhkan objek seperti make and find. Seperti itu everybody. So selanjutnya saya akan memberikan kalian contoh perwakilan dari setiap poin ini. Yang pertama saya berikan contoh seperti yang terlihat di sini, after to be, seperti she is a student, dia seorang pelajar, di mana after to be-nya ini adalah to be-nya adalah is, sementara after to be-nya adalah seorang pelajar atau a student. Kemudian yang berikutnya poin kedua, after linking verb atau setelah kata kerja penghubung itu I feel happy, saya merasa senang artinya. Di mana word atau vocab yang menunjukkan after linking verb ini yaitu feel happy atau merasa senang. Kemudian poin berikutnya itu after transitive verb. Contohnya di sini, she makes me dizzy. Dia membuat saya pusing. Dimana after transitive verbs-nya ini itu ada makes, juga ada dizzy, membuat dan juga pusing. Jadi di sana itu ada max itu membuat, itu adalah kata kerjanya, kemudian dizzy ini adalah kata sifatnya, pusing, seperti itu everybody. So selanjutnya kita melangkah pada poin berikutnya, poin kelima dari element of sentence ini, yaitu tentang adverbs atau kata keterangan. Jadi di sini langsung saja saya berikan contohnya karena dia tidak memiliki pembagian seperti sebelumnya. Contohnya di sini bisa Anda lihat, I will take my book in the classroom. Saya akan mengambil bukuku di ruang kelas. Jadi adverbnya atau kata keterangannya di sini adalah keterangan place atau tempat, yaitu ruang kelas atau classroom everybody. So itulah everybody penjelasan mengenai sentence tentang element of sentence ini. Selanjutnya kita akan melangkah pada materi berikutnya atau poin berikutnya mengenai sentence ini. Namun saya akan melanjutkan di video selanjutnya. So everybody, thanks because you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.